Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dida Afida. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita yang bertemakan Hadiyatu an-Najaha, yaitu hadiah kelulusan. Baiklah, kita mulai dengan paragraf yang pertama. Najaha Muhammadun fil imtihan. Muhammad telah lulus dari ujiannya. Faqaddama lahu waliduhu hadiyah, dan kemudian ayahnya memberikan Muhammad sebuah hadiah. Kanat hadiyatu kharufan jamilan, dan ayahnya memberikan hadiah itu seekor domba yang cantik. Abidul launi, yang berwarna putih. Kana Muhammadun yuhibbu zalikal harufal abdi, dan Muhammad sangat mencintai dombanya itu. Wa kana ya'khuzu ma'ahu fi nihayati usbu'i ilal mazara'atil walidihi, dan ketika di akhir pekan Muhammad membawa dombanya itu ke kebun milik orang tuanya. Haitsu yaqulu usba akhdara summa yu'iduhu ma'ahu ila manzili fi nihayatil yaum, dan di sana dombanya itu memakan rumputan yang berwarna hijau. Kemudian ketika di sore hari Muhammad kembali membawa dombanya pulang ke rumah. Kana Muhammadun yarbitu kharufahu bihabbalin illa syajaratin fil baiti, dan kemudian Muhammad mengikat dombanya itu dengan tali di pohon yang ada di samping rumahnya. Kemudian di paragraf yang kedua, fi ahadil yaum ada Muhammadun minal madrasati. Pada suatu hari Muhammad pulang dari sekolah. Fawajadal habla maqtu'an, dan ia menemukan bahwa talinya itu telah terputus. Wa bahatsa 'anil harufi fil manzili, kemudian ia mencari dombanya di sekitar rumah. Falamma yajiduhu, dan ia tidak menemukannya. Wa indama ada waliduhu minal mazru'ati, dan ketika orang tuanya pulang dari kebun, akhbarahu bi anna harufa qad suriqah, dan kemudian Muhammad menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dombanya itu telah dicuri. Kemudian di paragraf yang ketiga, kharaja Muhammadun wa waliduhu, Muhammad dan ayahnya keluar. Yabhatsani 'anil harufi wa anna sariqi allazi saraqahu. Muhammad dan ayahnya ini ingin mencari dombanya dan juga mencari pencuri, siapa yang telah mencuri dombanya itu. Inna qaryata shaghiratu jidan, sesungguhnya desa ini sangat kecil. Wala yumkinu ikhfa'u harufi li'anna sautuhu sayaksifu sariq, jadi tidak mungkin jika pencuri itu menyembunyikan domba tersebut karena suaranya bisa menyingkap siapa pencuri itu. Karena Muhammadun yuhaddisu nafsahu, kemudian Muhammad berkata kepada dirinya sendiri, la'alla sariqa akhazal harofa illa qaryatin ukhra, bisa jadi pencuri itu telah membawa domba itu ke desa lain. Waba'ahu hunnaka au zabahu fi baitihi, atau menyembelihnya di rumahnya. Watanawalla lahamahu lazizi, atau menyantap dagingnya yang lezat. Kemudian di paragraf yang keempat, Tofa Muhammadun ma'a walidihi qaryata kullaha, Muhammad dan ayahnya mengelilingi desa. Wasa'ala asdiqa'ah wajirani, kemudian mereka bertanya kepada teman-teman dan tetangganya. Wakanal jawabu wahidan, dan jawaban mereka hanya satu. Na'safu lam naro kharufa, mereka meminta maaf karena mereka tidak melihat domba tersebut. Kemudian di paragraf yang kelima, kana Muhammadun hazinan, Muhammad sedih. Faqada sadiqah, karena dia telah kehilangan temannya.
Wa fi tariqihima illal baiti, ketika di perjalanan pulang menuju rumahnya, sami'a faja'tan sautal kharufin, tiba-tiba ia mendengar suara domba, kana yasiha, dan domba itu berteriak atau mengembi, ba ba ba. Fattajaha illal manzili allazi ja'a minhu sautul kharufi wa indama tariqal bab. Kemudian mereka pergi ke arah rumah yang terdengar suara domba itu dan mengetuk pintu. Fataha sahibul manzilil albab. Kemudian pemilik rumah itu membukakan pintu. Fasoha fihi walidu Muhammadin fi ghadabin. Seketika itu ayah Muhammad berteriak marah. Limaza sorokota khurufana, kenapa engkau mengambil domba kami? Iza lam tu'idu lana khurufal an, jika kamu tidak mengembalikan domba kami sekarang, sanukhbiru suritoh, kami akan melaporkanmu ke polisi. Sa'alahumma sahibul manzili. Kemudian pemilik rumah bertanya, ma launu kharufikuma, apa warna domba kalian? Ajaba Muhammad, dan Muhammad menjawab, kharufuna lanuhu abidu, dan warna domba kami adalah putih. Qala sahibul manzil, kemudian pemilik rumah menjawab, walakinna kharufi asud, tetapi dombaku berwarna hitam. Summa talaba minhuma, kemudian pemilik rumah mempersilakan an yadkhulu manzili, mempersilakan untuk Muhammad dan ayahnya memasuki rumahnya, hatta yushahidu kharufi, agar mereka melihat dombanya. Di paragraf yang ketujuh, indama syahada Muhammadun wa waliduhu kharufa, kemudian Muhammad dan ayahnya melihat dombanya. Qala, dan mereka berkata, afwan, laqad akhtana haza laisa kharufana, sesungguhnya ini bukanlah domba kami. Hamasa Muhammadun fi uzuni walidihi, dan kemudian Muhammad berbisik di telinga ayahnya, launuhu mukhtalifu walakinna sautuhu mislu sauti kharufi, warnanya memang berbeda tetapi suaranya sama seperti suara dombaku. Nazaltu fi hazihi lahzati amtura syadidatun, seketika itu turun hujan yang deras. Fatalaba minhuma rajulun an yadkhulu ghurfata, kemudian pemilik rumah itu mempersilahkan Muhammad dan orang tuanya masuk ke dalam kamar. Hatta yatawaqqafal mataru wa indama tawaqqafal matar, dan seketika itu hujan berhenti dan mereka keluar dari kamar. Kharaja min ghurfati wa nazara, dan ketika mereka keluar kamar, Muhammadun illa makani kharufi summa soha, kemudian Muhammad pergi ke tempat domba itu dan ia berteriak, innahu abidu, sesungguhnya ini berwarna putih. Abidu, putih. Haza kharufi, ini adalah dombaku. Laqad saraqa rajulu kharufa, dan sesungguhnya laki-laki itu telah mencuri dombaku. Wa talahu bilauni asuda, wa talaku bilauni asudil walakinna mataru azala launa asud, sungguh ia telah mengecat dombaku menjadi warna hitam, akan tetapi hujan menghilangkan warna cat itu.
Alhamdulillah, demikianlah cerita kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.